Halo sahabat Santopolus, selamat bertemu kembali di channel ini. Setelah saya membuat video tentang kitab hukum kanonik di episode sebelum ini, banyak orang meminta saya untuk membahas tema khusus tentang perkawinan Katolik. Karena memang waktu itu saya menyinggung sedikit tentang perkawinan Katolik yang diatur dalam kitab hukum kanonik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Karena tema ini sangat luas, maka saya akan membuat katekese ini dalam beberapa segmen video. Jadi di video pertama ini, saya akan menjelaskan arti atau makna perkawinan Katolik secara umum. Sebenarnya ada begitu banyak definisi perkawinan Katolik menurut para teolog Katolik. Akan tetapi, dalam katekese santai kali ini, saya akan mengutip bulat-bulat dari Kitab Hukum Kanonik 1983 mengenai arti perkawinan dalam gereja Katolik. Sekedar informasi bahwa dalam Kitab Hukum Kanonik itu ada sekitar 110 kanon yang membahas tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Jadi, semua itu ada dalam kanon 1055 sampai 1165. Banyak, 110 butir kanon yang membahas tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Nah, menurut kanon 1055 paragraf 1, perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan konsorsium seluruh hidup yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri atau bonum conjugum serta kelahiran dan pendidikan anak. Antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Dari kanon 1055 paragraf 1 ini ditekankan bahwa perkawinan Katolik adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk persekutuan atau persatuan seluruh hidup. Satu catatan, dalam kanon ini ada penekanan bahwa perkawinan itu adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Makanya gereja Katolik itu tidak akan pernah menyetujui perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Itu tidak akan terjadi dalam gereja Katolik sebelum kanon ini dirubah. Tapi itu tidak akan mungkin. Nah, persekutuan seumur hidup antara laki-laki dan perempuan ini tentu mempunyai tujuan. Itu berarti perkawinan dalam gereja Katolik bukan hanya sekedar bersekutu, bukan hanya sekedar seorang laki-laki atau seorang perempuan hidup bersama, bukan. Akan tetapi, ada tujuan yang harus dicapai. Apakah itu? Dalam kanon 1055 paragraf 1 tadi jelas dikatakan bahwa ada 3 tujuan perkawinan Katolik. Yang pertama, kesejahteraan suami istri. Yang kedua, kelahiran anak. Dan yang ketiga, pendidikan anak. Saya akan menjelaskan 3 tujuan pokok dari perkawinan Katolik ini. Yang pertama, perkawinan demi kesejahteraan suami istri. Itu berarti pasangan yang sudah menikah secara Katolik wajib saling mensejahterakan. Suami mensejahterakan istri, demikian juga sebaliknya, istri mensejahterakan suaminya dalam segala hal, lahir dan batin. Yang kedua, perkawinan demi kelahiran anak. Sebenarnya kelahiran anak ini bukan hanya tujuan perkawinan lagi, akan tetapi itu sudah menjadi kodrat dari sebuah perkawinan bahwa perkawinan itu harus mengarah kepada kelahiran anak. Beda kasusnya misalnya kalau setelah perkawinan atau setelah menikah ternyata seorang laki-laki atau perempuan tidak bisa memiliki anak karena penyakit tertentu, itu soalnya sudah lain. Yang ditekankan di sini adalah perkawinan Katolik itu sudah dari kodratnya mengarah kepada kelahiran anak dan calon pasutri yang mau menikah secara Katolik harus menyadari itu. Yang ketiga, perkawinan itu demi pendidikan anak. Inilah tema yang sangat menarik untuk dipahami oleh semua orang tua. Jadi,
Semua orang tua yang sudah menikah secara Katolik tidak hanya pintar membuat anak, tetapi harus pintar mendidiknya. Pendidikan seperti apakah yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Tentu pendidikan secara intelektual dan spiritual. Kedua pendidikan ini harus seimbang, sebab tidak ada gunanya anak pintar dalam segala hal tetapi tidak mempunyai hati nurani. Itu sangat-sangat tidak bagus. Di sekolah, anak akan mendapatkan pendidikan untuk intelektualnya, tetapi di rumah, anak-anak harus dididik menjadi orang yang beriman demi pendidikan spiritualnya, dan orang tualah yang bertanggung jawab untuk itu. Hal kedua yang mau saya sampaikan di episode kali ini adalah tentang sifat dasar perkawinan Katolik. Dalam Kanon 1056 dikatakan bahwa ciri-ciri hakiki esensial perkawinan ialah unitas atau kesatuan dan indisubilitas atau sifat tak dapat diputuskan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Dari Kanon 1056 ini ditekankan bahwa sifat perkawinan Katolik itu ada dua. Yang pertama, monogami atau berciri satu untuk selamanya, dan yang kedua, indissolubilitas atau tak dapat diceraikan. Sifat pertama adalah monogami. Monogami dalam perkawinan berarti laki-laki hanya bisa memiliki seorang istri. Demikian juga sebaliknya, seorang perempuan hanya bisa memiliki seorang suami. Jadi, dalam gereja Katolik itu tidak berlaku paham poligami. Itu harus dicatat baik-baik. Sifat kedua adalah indissolubilitas atau tak terceraikannya sebuah perkawinan. Sifat kedua ini menekankan bahwa setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak terceraikan kecuali oleh kematian. Hal ini ditekankan jelas juga dalam Kanon 1141 yang berbunyi, perkawinan ratum dan konsumatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun selain oleh kematian. Nah, prinsip tak terceraikan dalam perkawinan menurut hukum kanonik ini adalah bahwa hidup perkawinan itu tidak bisa diceraikan oleh kuasa manusiawi manapun dan dengan alasan apapun, karena perkawinan Katolik adalah perkawinan sakramental. Institusi ini lahir sebagai sarana keselamatan Allah bagi manusia sekaligus sarana penciptaan Allah dalam kehidupan manusia. Sebab melalui pasutri atau melalui keluarga, Allah menciptakan manusia-manusia baru untuk melanjutkan karya keselamatan Allah di muka bumi ini. Dan secara teologis bisa dikatakan bahwa sebagaimana Kristus selalu setia dan tidak pernah meninggalkan gerejanya, demikian juga antara suami istri yang telah dibaptis tidak dapat saling memisahkan diri. Tentang hal ini atau tentang pengajaran ini sangat indah dijelaskan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Nah, bertitik tolak dari arti perkawinan Katolik yang begitu mendalam, serta tujuan perkawinan yang begitu luhur dan mulia, serta sifatnya yang sangat-sangat manusiawi, maka setiap orang yang mau menikah secara Katolik harus mempunyai kehendak bebas untuk menikah tanpa ada unsur paksaan, ancaman, atau ketakutan. Pernyataan ini ditekankan juga jelas dalam Kanon 1103 tentang kesepakatan nikah, yakni tidaklah sah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seorang terpaksa memilih perkawinan. Jadi dalam hal ini ditekankan bahwa orang yang mau menikah secara Katolik itu harus memiliki kehendak bebas tanpa ada unsur-unsur paksaan di dalamnya. Mungkin Anda bertanya-tanya, seperti apakah contoh pernikahan yang mempunyai unsur paksaan, ancaman, atau ketakutan?
Saya akan memberikan beberapa contoh. Pertama, seseorang terpaksa harus menikah karena utang keluarga. Yang kedua, seseorang terpaksa harus menikah karena mendapat ancaman akan dibunuh kalau tidak mau. Yang ketiga, seseorang terpaksa harus menikah karena ditahan atau diculik. Ini jelas tertulis dalam Kanon 1089 yang berbunyi, antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud akan melangsungkan perkawinan dengannya, tidak dapat ada perkawinan kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan bebas dengan sukarela memilih perkawinan itu. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya di mana kalau kasus semacam ini ditemukan bagi mereka yang mau menikah secara Katolik, maka pernikahan itu tidak boleh dilangsungkan. Mengingat perkawinan dalam gereja Katolik itu sangat menekankan kehendak bebas seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Nah, sahabat Santo Paulus, sampai di sini dulu katekese santai tentang perkawinan Katolik. Sebenarnya saya katakan di awal tadi bahwa saya akan membuat beberapa segmen video tentang perkawinan Katolik ini karena tema ini sangat luas. Oleh karena itu, kalau Anda mempunyai pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar di video ini tentang perkawinan Katolik. Mungkin ada hal yang membuat Anda bingung seputar perkawinan Katolik. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di episode selanjutnya dan mungkin nanti pertanyaan Anda itu bisa menjadi bahan bagi saya untuk membuat episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.